bagaimana berhijrah yang benar, petunjuk dalam hadis, bagaimana cara berhijrah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, sehingga dengan hijrah ini mengantarkan pada predikat yang disebut oleh Al-Quran dengan khairu ummah. Di orang-orang hijrah ini, itu pada akhirnya nanti goalnya, target terbesarnya adalah mendapatkan langsung predikat dari Allah yang lantas diabadikan dalam Al-Quran di surah yang ketiga Ali Imran itu di ayat yang ke-110. Jadi yang tadinya jahiliyah berhijrah, bertransformasi, ujungnya kemudian disebut sebagai khairu ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah, kalian itu benar-benar pakai kuntum, kana wa akhawatuha. Ya, kalau kana wa akhawatuha sudah masuk pada sebuah keterangan, ini menunjukkan sifat taukid namanya. Sesuatu yang menjamin kepastian dan kekuatan. Dikata Allah, saya pastikan, yang memberikan garansi Allah, bukan manusia. Jadi kalau yang memberikan garansi manusia, bisa jadi sudut pandangnya berbeda. Anda diberikan garansi di sini Anda orang baik, tapi ketika pindah komplek ke tempat lain, bahkan di wilayah yang sama, Anda pindah dari sini ke Cicahem, orang Cicahem belum tentu menyebut Anda baik. Pindah ke Soreang, orang Soreang belum tentu mengenal Anda. Jadi prediksi manusia, pandangan manusia boleh jadi bisa beragam, tak sama memberikan pandangan, tak serupa memberikan penilaian. Tapi kalau Allah sudah memberikan garansi, maka jangankan penduduk bumi, penduduk langit mengatakan ini yang terbaik. Maka kata Allah, kuntum khaira ummatin, kalian itu benar-benar, aku garansi, aku pastikan umat yang terbaik yang pernah hadir di muka bumi. Dan khaira itu, saya bahas kemarin di Kelapa Gading, itu setidaknya memiliki 3 pengertian, paling minimal. Khair itu bisa menunjuk pada perilaku, sifat. Jadi yang tadinya kurang baik, berubah jadi baik. Itu menunjuk pada sifat. Yang kedua, contoh pertama sebelum kedua tadi, itu langsung dibuktikan dengan perilaku yang jahiliyah tadi. Bayangkan, tukang mabuk, preman, bertransformasi jadi da'i. So, kebayang tidak? Pezina berubah kemudian jadi ahli hadis. Anda bayangkan? Ada orang pembegal, setelah itu jadi da'i, ustaz, bahkan meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Tobat mereka itu berubah dari yang tadinya di titik nadir paling buruk, tiba-tiba jadi orang yang terbaik yang bahkan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana khair yang pertama. Yang kedua, khair itu bisa berarti harta yang digunakan pada yang baik-baik. Karena itu ketika Allah meminta kita untuk berinfak, kalimatnya keluarkan dari yang khair. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 215. Ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya padamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus diinfakkan? Kalau punya harta, harta bagaimana yang diinfakkan? Ya, apa kata Allah? Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau engkau ingin infak, keluarkan dari yang baik-baik. Di harta dikeluarkan dengan cara yang baik, dihasilkan dari cara yang baik, itu disebut oleh Al-Quran dengan khair namanya. Karena itu berkah itu nama penjelasnya disebut ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Jadi kalau harta itu berkah, maka nilai kebaikan yang melekat pada harta itu semakin bertambah. Anda punya mobil, ya, berkah tidak? Ukuran berkahnya, lihat sudut khairnya, lihat nilai kebaikannya. Berapa kali mobil itu digunakan untuk ke masjid? Berapa kali mobil digunakan untuk mengantar Anda pada majelis ta'lim? Berapa kali kendaraan itu digunakan untuk mencari nafkah yang halal? Jadi kalau orang memiliki harta tidak digunakan pada yang baik, ini artinya ada keberkahan yang tidak melekat pada harta itu. Bahkan orang mau meninggal pun kata Allah, kalau dia mau tulis wasiat, maka gunakan wasiat itu pada yang baik. Dan wasiat yang diberikan pun, itu diberikan dari hasil yang baik. Maka turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 180. Ketika menyebut kalimat wasiat, dari harta apa digunakan kalimat khairnya muncul. Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khaira al-wasiyatu lil walidain. Jika engkau punya harta yang cukup banyak, engkau ingin gunakan pada hal yang baik sebelum wafat,
Maka kalau cukup dibagikan untuk warisan, lebihnya wasiatkan paling maksimal sepertiga, gunakan pada yang baik-baik, harta. 3, tidak disebutkan kalimat khair kecuali menunjuk pada sebuah amalan yang pahalanya begitu melimpah. Karena itu ketika Nabi menyebutkan amalan baca Al-Quran yang pahalanya banyak dibandingkan ibadah lain. Kita sholat pahala 10. Ya, baru kita sholat itu 10 pahalanya. Kalau berjamaah kalikan 27. Ya, standar 10 itu di Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan bernilai pahala. Hasanah itu kebaikan yang punya pahala. Setiap kita mengerjakan kebaikan dituliskan pahalanya. Mau minum ada pahalanya. Makan ada pahalanya. Bagaimana cara minum dapat pahala? Maka caranya disebut hasanah. Karena itu hasil dari pahala akan dikolektifkan di akhirat menjadi timbangan kita kemudian untuk bekal masuk surga. Karena itulah kita sering berdoa, di dunia dapat hasanah, di akhirat dikumpulkan hasanahnya sebagai bekal ke surga. Itu yang kemudian disampaikan Allah isyaratnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Untuk mencari hasanah itu, Allah turunkan 2 jenis ibadah. Satu ibadah ritual, yang kedua sosial. Ibadah ritual misalnya sholat. Sholat itu disebut hasanah. Dari mana taunya? Buka Quran surah ke-11. Hud ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Tunaikan sholat. Ya, di kedua ujung siang. Zuhur, asar. Ya, sampai dengan ke maghrib, isya, ke fajarnya. Sungguh salat itu termasuk perbuatan hasanah. Yang kalau dikerjakan bisa merubah perilaku orang yang mengerjakannya, meninggalkan yang buruk-buruk, menghapuskan kejelekan-kejelekannya. Mengerjakan sekali hasanah, pahalanya 10. Quran surah 6 ayat 160 tadi. Jadi kalau selesai orang salat sendirian, dituliskan 10. Menghitung 10, bukan 1, 2, 3, 4, sampai 10, bukan. Cara menghitungnya diajarkan di hadis Muslim. Ada hadis tentang masuk masjid, baru masuk dapat 25. Baru masuk. Belum mengerjakan apapun dengan niat ibadah. Masuk masjid dapat 25. Jarak 1 ke 2, 500 tahun. 2 ke 3, 500 tahun. 3 ke 4, 500 tahun. Rumus yang sama digunakan pada sholat, hitungan pahala tadi. 10, 1 ke 2, 500. 2 ke 3, 500 tahun. 3 ke 4, 500 tahun. Hasanah itu nilainya 10 kalikan 500. Jadi kalau ada orang sengaja meninggalkan sholat sekali saja, dia kehilangan pahala 5.000 tahun. 5.000 tahun. Dahsyat. Tapi ada amalan yang saat dikerjakan, itu bukan 10 poinnya. Kalau sholat selesai 10. Berjamaah kali 27. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardi bisab'in wa ishrina daraja. Kalau salat kemudian berjamaah, maka naik pahalanya berjumlah 27. Rumusnya berbeda. Anda sambil berinfak minimal 700. Quran surah kedua ayat 261. Tapi kalau Anda membaca Al-Quran misalnya, maka bukan selesai baca dapat 10. Setiap hurufnya 10. Bukan selesai baca. Setiap hurufnya 10. Anda bayangkan. Hadisnya At-Tirmidzi, nomor hadis 2010. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa membaca satu huruf saja dari kitab Allah Al-Quran, maka setiap hurufnya 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Kata Nabi, saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Walikulli harfin asyru hasanat. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Setiap hurufnya 10. Jadi kalau Anda baca alif lam mim, berapa huruf? 3 huruf. Kali berapa? 10. Dapat berapa? 30. Dan tak pernah ada orang baca Al-Quran cuman 1, 2, 3 huruf. Nggak ada. Anda bayangkan. Nun. Lumayan 10. Tutup. Nggak ada. Orang pasti baca banyak. Bismillahirrahmanirrahim sudah 19 huruf. Karena pahalanya berlimpah, maka belajar Al-Quran, baca Al-Quran, mengaji Al-Quran, menghafal Al-Quran disebut dengan khair oleh. Disebut dengan apa?
khair oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ditemukan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor hadis 4719. Kalau kita urutkan sanadnya, Imam Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Keduanya menerima dari Nabi SAW. Beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Khair. Jika ada orang baik di antara kalian, maka yang terbaik yang bisa engkau dapatkan dari situ, pahala yang melimpah kalau cari amalan, itu orang yang mau belajar Quran, pahalanya banyak. Nah, orang tadi jahiliyah, dia berhijrah apa, Bu? Begitu berhijrah disebut oleh Allah dengan khair, khaira ummah. Apa kalimat khair di sini? Mencakup 3 makna tadi. 1, perilakunya berubah jadi orang baik. Bayangkan, dari orang yang paling keras tiba-tiba jadi orang yang paling penyayang. Orang yang pemukul jadi perangkul. Orang yang pencela jadi pecinta. Orang yang paling rakus jadi orang paling dermawan. Merubah perilaku. Yang kedua, ini yang paling dahsyat. Khair juga menjadikan golongan para sahabat yang berorientasi untuk mengumpulkan harta, sekarang berubah orientasinya bagaimana harta yang dikumpulkan untuk bernilai kebaikan. Dulu saat jahiliyah kerja, dapat uang, dapat bonus, riba, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Setelah berhijrah, sekarang motivasi mencari hartanya bagaimana saya kaya supaya bisa zakat. Saya kaya supaya bisa infak. Saya kaya supaya bisa sedekah. Makanya bagi orang Islam pada saat itu, kaya itu biasa, Pak. Dan gak jadi kebanggaan. Yang sulit itu bagaimana mengelola kekayaan. Kaya itu biasa. Bahkan orang bisa milih, kamu pengen kaya, ya kamu kaya aja silahkan. Kalau aku pengen dengan tenaga saja, maka Bilal memilih dengan tenaga, azan sampai suara terumpahnya terdengar di surga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali tidak memilih jalur kekayaan, padahal kalau mau kaya gampang, menantu Nabi. Jalur apa? Jalur pengetahuan. Abu Hurairah memilih jalur pengetahuan. Abdurrahman bin Auf memilih jalur kekayaan. Utsman bin Affan jalur kekayaan. Dikumpulkan kekayaan bukan untuk dikoleksi. Apa yang dilakukan oleh mereka? Ketika ada orang membutuhkan infak, Abdurrahman bin Auf, sepertiga orang Madinah itu hutangnya dibebaskan oleh Abdurrahman bin Auf. Sepertiganya. Sepertiga lagi diutangi, diberikan modal untuk kerja. Sepertiga lagi yang tak mampu kerja disantuni oleh Abdurrahman bin Auf. Satu orang menyantuni seluruh penduduk Madinah. Khair. Yang ketiga yang paling menarik, walaupun ini kaya, walaupun punya kedudukan, walaupun berubah sekarang jadi orang yang lebih baik, tetap tidak meninggalkan pemburuan amalan yang melahirkan pahala yang sangat banyak. Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, saya sebutkan tadi bagaimana kekayaan limpahan mereka. Tapi disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kitab pertama yang dituliskan oleh beliau sebelum menulis Al-Arba'in 42 hadis, Riyadhus Shalihin 1896 hadis, sampai kemudian Syarah Muslim 9 jilid. Beliau tuliskan dulu kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dituliskan di situ kata beliau, Allahu Akbar, sekaya-kayanya Uthman, sekaya-kayanya Abdurrahman bin Auf masih sempat tahajud setiap malam sampai khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran. Bahkan Al-Imam Syafi'i disebutkan juga, sesoleh-solehnya beliau, ilmunya begitu banyak, akhirnya pada ilmunya masih sempat menghatamkan Al-Quran setiap hari sekali, Ramadan 2 kali khatam, siang sekali, malam sekali. Anda bisa bayangkan. Jadi hijrah, goalnya itu khair. Kalau sekarang kita mendengar semangat hijrah, Jakarta hijrah, Bandung hijrah, Sumatera hijrah, Kalimantan hijrah, bahkan ada festival hijrah. Sekarang perhatikan, apakah hijrah yang ditempuh ini sama dengan yang diisyaratkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW? Apakah mengakhirkan gol yang sama, merubah perilaku seseorang dari sifat yang kurang baik, bahkan menjadi sikap yang mulia? Apakah hijrah menjadikan harta kita lebih berkah dalam kehidupan? Ataukah hijrah memberikan motivasi pada kita untuk mulai beramal dan memburu limpahan pahala untuk menutupi dosa-dosa di masa-masa yang lalu? Maka ini yang coba kita turunkan supaya hijrah bisa dipahami dengan benar.
Baik, paham sampai di sini? Nah, kalau paham, kita mulai pembahasannya. Ini baru mukadimah tadi ya. Pertama, apa itu hijrah? Ini dulu. Supaya kita sepakat dulu ya. Apa itu hijrah? Teman-teman sekalian, hijrah itu bukan sekedar pindah. Awas, bukan sekedar beralih atau dibatasi dengan pindah tempat. Sekarang ada tren, karena trennya hijrah, setiap pindah itu hijrah. Ya, saya hijrah Pak dari Bandung ke Jakarta. Saya hijrah Pak dari Jawa ke Sumatera. Nah, kalau pengertiannya sekedar pindah, maka tidak disebut dengan hijrah, disebut dengan intiqal namanya. Intaqala yantaqilu intiqalan. Ana antaqil min Jakarta ila Bandung. Saya pindah dari Jakarta ke Bandung. Awas, hati-hati. Sekali lagi, kalau sekedar pindah, itu disebutkan dengan intiqal, berpindah dari tempat ke tempat lain. Kalau perubahan terjadi disebut dengan taghyir, nggak pindah tapi berubah. Awas supaya nggak diplesetkan nih, saya hijrah dari laki-laki ke perempuan. Bukan hijrah namanya itu, Cepi. Sekarang manusia ini aneh-aneh sekarang nih. Ya, udah jadi laki-laki jadi perempuan. Yang perempuan jadi laki-laki. Terus keduanya dekat-dekatan lagi. Ya, berhubungan. Aduh, kenapa ribet amat itu? Yang perempuan jadi laki-laki, yang laki-laki jadi perempuan. Udah gitu berhubungan. Perasaan ribet amat gitu ya. Nanti yang hamil yang laki-laki lagi, ini repot gitu. Nah, ini kita perbaiki lah. Kita doakan semoga berubah jadi lebih baik. Kemudian setelah itu kita dakwahi dengan cara yang lembut. Ya, yuk kita kembali, apa itu hijrah? Kita kembalikan ke batasan Nabi SAW. Bagaimana Nabi mendefinisikan hijrah? Kita lihat di keterangan Al-Imam Al-Bukhari. Saya kembalikan ke Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Bismillah. Mohon izin saya tuliskan ya. Dibuka di kitab Sahih Al-Bukhari. Kitabul Iman. Jadi ada 97 pembahasan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Setiap pembahasannya disebut dengan kitab namanya. Ya, jadi di dalam kitab ada kitab. Asalnya kitab itu banyak maknanya. Makna dasarnya sesuatu yang tersusun dengan rapi dan sempurna. Rapi, terukur, sistematis, maka disebut kitab. Kenapa buku disebut dengan kitab? Karena buku disusun dengan sistematis dari awal sampai dengan akhirnya. Jelas ya? Maka Al-Imam Al-Bukhari seakan ingin mengatakan, saya menyusun setiap babnya dengan rapi, sistematis. Saya mulai dengan ayat Al-Quran dulu, kemudian saya masukkan hadisnya. Kalau perlu penjelasan, saya berikan penjelasan sedikit. Seperti inilah saya runtutkan dari awal sampai akhirnya. Maka beliau namakan setiap bab dalam pembahasannya dengan kitab. Dalam setiap kitab ini ada subbab lagi. Subnya disebut dengan bab. Masya Allah. Ini artinya pembahasannya banyak, luas, ya, komprehensif. Makanya kitabnya diberi Jami'. Nanti ada Al-Jami', ada Sunan, ada Musnad, ada Mu'jam. Itu berbeda. Al-Jami' sesuatu yang masih luas, komprehensif, babnya banyak. Makanya beliau namakan kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama kitabnya. Coba ulangi. Ya. Kepanjangan disingkat jadi Sahih Al-Bukhari. Kitab saya ini luas bahasannya. Masih bercampur banyak di situ. Dari mulai masalah iman sampai masalah sakit, masalah pemerintahan kitabul imarah, masalah fikihnya ada di situ. As-Sahih isinya saya pastikan, saya validasi benar. Mustad bersumber kepada Rasulullah SAW. Jadi ini bukan komentar saya, bukan karya saya, tapi saya telusuri sampai terhubung kepada Nabi. Min umuri Rasulullah SAW. Saya kumpulkan segala perkara yang bisa saya temukan terkait dengan aktivitas Rasulullah SAW. Wasunanihi, dan sunnah-sunnah yang bisa diikuti. Ada yang tak bisa diikuti, ada yang bisa diikuti. Ya, menikah dengan lebih daripada 4 istri nggak bisa diikuti, khusus bagi Nabi. Salat bisa diikuti, terbuka untuk kita. Jelas?
Baik, kembalikan kemudian kepada babnya. Wa ayyamihi, dan keseharian Nabi. Apa yang Nabi kerjakan dari bangun tidur sampai tidur lagi? Saya turunkan di kitab saya. Nah, inilah kemudian diberi nama dengan kitab Al-Jami', disingkat dengan Sahih Al-Bukhari. Al-Bukhari menunjuk kepada penulisnya. Tapi nama asal Al-Bukhari sesungguhnya nama daerah, bukan nama orang. Dari kata Bukhara, nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Maka dikenal dengan orang yang berasal dari Bukhara, rumusnya tambahkan alif lam di depannya al, ujungnya ganti dengan i, Al-Bukhari, saya berasal dari Bukhara. Anda juga bisa katakan demikian. Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Yasin dari Padang, Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Anda dari misalnya Cicalengka, Ana Asep Al-Bandungi Al-Cicalengkai. Babnya, bab yang kelima. Kemudian hadisnya nomor yang ke-11, rawinya adalah sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Al-As radhiyallahu taala anhuma. Kitab Syarih disyarah oleh Al-Imam Ibnu Al-Jauzi, posisi paling kiri sebelah atas di jilid yang pertama. Di situ Nabi definisikan kalimat hijrah. Awas, hati-hati. Babul muslim man salimal muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, qala haddatsana, qala langsung ke rawi terakhir, an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Hadis diriwayatkan dari ujung sanadnya kepada Nabi dari Abdullah bin Amr ibn al-As, semoga Allah meridai kepada beliau dan kepada bapaknya atau kedua orang tuanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal al-muslimu, orang muslim yang baik itu, orang muslim yang imannya benar itu. Jadi cara baca kitab Sahih Bukhari itu begini, sebutkan kitabnya tentang apa, maka hadisnya akan terkait dengan pembahasan kitabnya itu. Jangan dipisahkan terjemahan dari subtemanya. Kalau temanya tentang iman, maka cara menerjemahkannya begini, orang muslim yang punya iman kuat itu, orang muslim yang benar yang baik itu, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, adalah orang yang mampu saat berinteraksi dengan orang Islam yang lain, orang-orang lain itu merasa tenang dengan keadaan lisan dan tangannya. Kalau bahasa singkatnya, orang Islam yang baik itu mampu menjaga lisan dan tangannya. Jelas? Karena itu kalimat lisan itu seringkali dibuka dengan kalimat iman dalam Al-Quran. Buka Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. La yasra qaumin qaum, hai orang-orang yang merasa punya iman, muslim yang baik, kebab tadi. Maka gunakan lisan untuk berkata yang baik, jangan saling mencela, kata Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang muslim yang baik yang punya iman, la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan gosip, jangan gibah. Kalau ada orang bergibah menunjukkan imannya lemah. Kalau ada orang gosip menunjukkan muslimnya belum baik. Ya. Abi mah henteu Ustaz, bagus. Terus sepertos itu tuh, bapak itu mah tiap hari ya. Sama. Di orang Islam yang baik, dia jaga lisannya. Bahkan di hadis Nabi yang lain dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah di hari kiamat, awas, beriman kepada Allah dan akan dihisab di hari akhir. Di Nabi katakan begini, kamu hati-hati jaga lisan, perkataanmu dihisab. Falyaqul khaira aw liyasmut, maka katakan yang baik supaya hisabmu ringan. Kalau tak mampu diam. Kalau tak bisa berkata yang baik, diam. Kamu tahu nggak tentang si fulan itu? Diam aja. Ancaman dari Nabi, kalau kamu paksakan berkata yang buruk, maaf, di hari kiamat lebih dahsyat. Kalau kamu yakin akan dihisab, perkataan kamu itu dihisab. Di hadis Muslim yang lain itu ada bab muflis namanya. Muflis, orang bangkrut. Itu pekerjaannya di muka bumi di dunianya ternyata rajin ibadah, Pak. Kalau sholat dahsyat, Bu.
Kata Nabi, ya'ti yaumal qiyamati bisalatin. Datang di hari kiamat pahala salatnya banyak. Makin nakirah. Nakirah itu umum. Umum itu bukan spesifik. Artinya jenis-jenis salat dikerjakan. Jangankan fardu, sunnah diburu. Wasyamin, puasanya rajin. Jangankan Ramadan. Bahkan ayamul bid pun ditunggu-tunggu. Wazakatin, zakatnya rajin. Cuman sayang, wa ya'ti qad syatama hadza. Dia pun datang membawa dosa, seringkali mencela si fulan. Ini isyarat dari Nabi, fenomena 15 abad yang lalu. Kata Nabi, akan muncul fenomena di masa yang akan datang nanti. Orang rajin ibadah tapi rajin maksiat. Maksiatnya apa? Maksiatnya pun unik. Rajin sholat, senang mencela. Rajin puasa, senang berselisih. Karena hadisnya belum lengkap. Wa qadhafa hadza, senang nuduh orang lain. Wa daraba hadza, senang berselisih. Wa safaka dama hadza, bahkan ada yang menumpahkan darah, bahkan menyebutkan nama Allah di dalamnya. Tembak orang, Allahu Akbar. Bom orang, Allahu Akbar. Muncul bom panci, bom kulkas, bom open, bom setrika dan sebagainya. Itu terjadi nggak? Kalau Nabi yang sampaikan dulu pasti kejadian. Itu disampaikan itu supaya kita bisa mengantisipasi, jangan masuk bagian dari itu. Makanya hati-hati kalau antum belajar, rajin ikut pengajian, rajin membawa antum untuk ibadah, tapi dalam saat yang bersamaan senang membuat antum mencela orang, senang menjadikan anda berselisih, itu mesti hati-hati. Karena boleh jadi masuk dalam golongan ini. Apalagi mengarahkan anda pada tindakan ekstrim. Kamu kemarin banyak dosa, tobat. Kalau pengen banyak pahala, jihad sekalian. Tuh ledakan kedubes anu. Hati-hati dengan yang begitu. Hati-hati. Tinggalkan seketika karena menyalahi hadis Nabi. Kata Nabi, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada yang seperti itu sifatnya, maka diambil pahala kebaikannya, ditimpakan dan diberikan, ditransferkan kepada orang dizalimi tadi. Misal, ada orang selesai sholat. Maaf, tiba-tiba salah sholat, membicarakan orang lain. Dalam konteks gibah. Nggak tanggung-tanggung yang dibicarakan imamnya. Saya tak imam naik tadi, si pulen pantas tenguna suaranya. Itu dia selesai sholat, pahalanya ditransferkan kepada imamnya sekalian. Seketika. Makanya kalau anda sedang dicela orang, nggak usah marah, Pak. Itu tandanya ada transfer pahala yang diberikan kepada anda. Dan hukum celaan itu, hukum celaan nggak bisa bebas kita darinya. Nggak ada orang bebas dari celaan. Demi Allah saya katakan, tidak ada manusia yang bebas dari celaan. Jangankan manusia, bayangkan Allah dicela oleh orang yang kafir, malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama juga bukan. Nggak pengen dicela. Anda siapa? Kalau kita orang baik, pasti akan dicela oleh orang yang tidak baik. Kalau kita orang yang kurang baik, akan dicela oleh orang baik. Tapi rumusnya itu luar biasa. Apa rumusnya? Kalau celaan dibaca dengan bab iman, indah semuanya. Kalau ada yang mencela anda orang yang kurang baik, sebetulnya bukan celaan. Rumusnya dalam kaidah akhlak, sebetulnya pengakuan dari Allah yang dititipkan lewat lisan pencela itu bahwa anda telah menjadi orang baik. Misal, nama anda Asep. Tadinya senang kumpul-kumpul nggak jelas, tiba-tiba rajin ke multazam, kajian, sholat. Dirubah namanya Soleh misalnya. Oh, ahli surga, gitu. Lewat kan? Itu nggak usah marah. Itu sebetulnya bukan celaan. Dalam bab akhlak itu sesungguhnya pengakuan yang ditetapkan oleh Allah melalui lisan orang tadi bahwa anda telah berubah menjadi baik. Makanya kalau ada yang celak pada kebaikan, jangan dibalas. Oh, panitia surga lewat, panitia surga lewat, gak usah dibalas. Cukup sampaikan, maaf saya cuman humas, gitu aja. Paham? Sebaliknya kalau ada yang mencela orang yang tidak baik, itu pertanda sayang Allah kepada anda untuk menghentikan perbuatan tidak baik itu sehingga kembali kepada jalur yang benar. Jelas sampai sini? Baik, jadi mustahil kita tidak menghindari hal demikian, mustahil. Pasti dapatkan. Karena itu kembalikan kepada babnya. Orang yang kemudian maaf mengerjakan kebaikan saat bersamaan mengerjakan yang buruk maka ditransferkan pahalanya. Fa in faniyat hasanatu, kalau habis bekal kebaikannya maka diambil keburukan dari orang tadi, faturiha finnar, dilemparkan langsung ke neraka. Maaf ya, maaf. Bekal salat sudah nggak ada, puasa sudah habis, zakat sudah menutup dosa. Tinggal tersisa itu pun keburukan, dosa fitnah belum ditutup. Maka diambillah dosa orang di fitnah itu ditimpakan kepada yang memfitnah dan dilemparkan pemfitnah itu ke dalam neraka. Selesai. Maka jaga.
jaga lisan, jaga tangan. Setelah itu hadisnya mengatakan belum selesai. Wal muhajir. Perhatikan, sedangkan orang hijrah itu, awas, ini definisi Nabi ya. Sedangkan orang hijrah itu man hajara ma nahallahu anhu. Ada yang dahsyat di sini. Lihat sini. Wal muhajir, sedangkan orang hijrah itu didefinisikan oleh Nabi man hajara ma naha anhu. Fokus. Kenapa Nabi menggunakan kata man? Kenapa menggunakan kata hajara cepat? Padahal kata kerja yang sering digunakan pakai alif. Hajara, orang yang disebut muhajir. Kenapa di sini alifnya dibuang? Kenapa menggunakan ma di sini? Fokus. Kemudian fokus baik-baik. Ini saya turunkan begini, haknya sebagai larangan. Bisa ke atas, bisa ke bawah seperti zina. Tapi ini yang sering dipakai. Kemudian selanjutnya apa yang disebut dengan naha anhu? Dan dari sini ditemukanlah definisi hijrah. Apa definisi yang dimaksudkan? Itu yang kita akan lihat setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Semoga salat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa dimanapun Anda berada yang belum menunaikan salat Isya, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti telah kita uraikan, tujuan utama dari hijrah adalah menghasilkan kualitas manusia yang disebut oleh Al-Quran dengan khairu ummah. Perilakunya berubah menjadi baik. Segala yang melekat pada dirinya, khususnya hartanya, juga bisa digunakan dan dihasilkan dari cara yang baik. Dan melahirkan motivasi kuat untuk memburu amalan-amalan ibadah yang melahirkan pahala yang melimpah. Karena itu, kalimat hijrah pun pemaknaannya dibatasi oleh Nabi SAW supaya tidak semua orang bisa membuat definisi tentang hijrah ini. Batasan ini diantaranya disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, yang disampaikan kemudian oleh Imam Al-Bukhari seperti tadi telah kita uraikan. Nabi sampaikan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir. Di sini tadi kita berhenti dan sekarang kita coba mulai teruskan. Wal muhajir, sedangkan orang hijrah itu man hajara adalah setiap orang yang mau berhijrah anhu ma nahallahu anhu, yaitu dengan meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah atas dirinya. Itu definisi singkatnya. Jadi penjelasan Nabi membatasi definisi hijrah dengan sangat singkat. Kalau Anda ingin berhijrah, maka cara paling simpelnya kata Nabi, tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Nah, penjelasan dari sini walaupun diungkapkan dengan kalimat yang sangat singkat, isinya padat, tapi jangan lupakan kaidah dari perkataan Nabi saat Nabi berkata, awas, ana afsahu arabin baina anni min Quraisy, ana afsahul arab, saya itu kata Nabi orang Arab yang paling fasih, baina anni min Quraisy, dan saya termasuk dari kalangan Quraisy. Quraisy itu termasuk suku yang paling fasih bahasa Arabnya.
Karena itu nanti rujukan, ya, rujukan dalam bacaan Al-Quran pun ketika dibacakan, Quran itu rujukan utama, bahasa Arab yang paling fasih, dan utamanya diturunkan menggunakan bahasa Quraisy. Jadi turunan dari Quraisy nanti ada Hudzail. Al-Imam Asy-Syafi'i di antara 4 imam mazhab itu turunan dari Quraisy, Hudzail sukunya. Nama aslinya juga Muhammad, bapaknya Idris. Muhammad bin Idris, kakeknya Al-Abbas. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'. Jadi Syafi' ini kakeknya, ya, Muhammad bin Idris, Al-Imam Asy-Syafi'i, termasuk kalangan sahabat yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bapaknya Idris bertabarruk dengan nama kakeknya yang masuk dalam golongan sahabat yang mudah-mudahan mendapatkan kesolehannya. Dan jadi, ya, Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Sa'ib, awas, bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid, ya, ke atasnya lagi bin Al-Muttalib bin Hashim, ya, ke atasnya lagi bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fijr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nakur bin Tarih bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Adhar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfahshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tith bin Adam alaihissalam. Nasabnya berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abdul Manaf dalam golongan Quraisy. Karena Quraisy ini fasih, bahkan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang paling fasih, dan acuan utamanya adalah lughatu Quraisyin, maka berlaku kaidah setiap bahasa Al-Quran itu pasti rangkaian katanya bahkan kalimatnya mengandung mu'jizat. Kalau dikaitkan dengan lughah Quraisy pasti fasih, pasti jelas. Apalagi bahasa Quran. Sedangkan Nabi itu adalah orang yang diutus untuk memberikan penjelasan tentang Quran. Maka bahasa yang disampaikan oleh Nabi pun bukan bahasa Arab sembarangan. Setiap rangkaian katanya pasti memiliki makna yang sangat dalam. Ini yang saya ingin kaji dalam setiap hurufnya. Mari kita lihat ini, dan boleh jadi ini jarang dibahas karena yang mungkin disampaikan itu boleh jadi hanya terjemahan umum saja. Kalau mau hijrah, tinggalkan yang dilarang. Tapi apakah seperti itu kalimatnya? Mari kita lihat bahasa nabinya. Indonesia, apalagi bahasa Sunda, ya. Bismillah. Wal muhajir, sedangkan orang yang ingin hijrah itu, orang hijrah itu, satu, man. Yuk kita baca pakai ilmu nahwu. Di dasar bahasa Arab, nanti kalau ingin mudah memahami Al-Quran, ngajinya bisa sempurna dalam pengertian memahami makna dengan luas, nanti belajar bahasa Arab dengan cabang 4 ilmu. Ini yang dasar. Satu, nahwu. Yang kedua, saraf. Orang Arab menyebut nahwu bapaknya, saraf ibunya. Ya, jadi nahwu kemudian saraf. Kalau ingin simpel, keduanya dipadukan di alfiyah. Alfiyahnya misalnya Ibnu Malik, syarahnya Ibnu Aqil. Ya, kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarni wat nilis bit tamyizun hasal bita fa'alti atat wa ya if'ali wa nunik balanna fi'lun yanjali. Belajar dari yang dasar, ya, misal pakai jurumiyah karangan Imam As-Sanhaji. Al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun, dan seterusnya. Nahwu, saraf. Nahwu menunjukkan makna dasar dan perubahan kata karena harakat. Kalau fathah maknanya apa, kalau kasrah maknanya apa, kalau dhammah seperti apa, kalau sukun dipahami apa, itu nahwu. Saraf, perubahan bentuk kata, derivasi. Makan akan makan, sedang makan telah makan, makan jangan dimakan. Bagaimana membentuk katanya? Makanan, ya, waktu makan, tempat makan. Nah, itu ilmu saraf. Anda tahu ilmu saraf, satu kata bisa hafal 12 makna. Dengan ilmu saraf itu, satu kosakata Anda tahu 12. Bayangkan, kalau tahu 10, berarti Anda telah hafal 120 kosakata. Itu saraf. Ketiga, balaghah. Ya, balaghah. Balaghah itu punya 3 cabang ilmu lagi. Ya, ma'ani, bayan, badi'. Ma'ani untuk memilih diksi yang sesuai. Pada orang dewasa begini bicaranya, pada anak kecil begini, pada remaja begini. Karena itu nanti ketika Nabi menyampaikan tingkat tertinggi dalam kalimat Nabi,
Itu bukan hanya nahwu sharaf, tapi balaghahnya masuk. Setiap memilih kata sempurna kata-katanya. Bayan dijelaskan dengan terang, sehingga orang tidak bertanya lagi apa maksudnya, bagaimana caranya. Maka kata-kata yang telah disusun itu dirangkai jadi kalimat yang jelas dan sempurna. Tapi kan tidak semua yang jelas itu terasa menyenangkan. Anda jadi imam ingin meluruskan kalimatnya jelas. Ada bapak di sana belum rapat, Anda katakan, "Bah, rapatkan." Apa nggak ngerti juga merapatkan? Jelas kan? Tapi nggak enak. Supaya enak keterimanya, maka gunakan kemudian badi' namanya. Badi', ilmu menghiasi kata, sehingga ketika disampaikan orang tidak merasa diajari, ketika diperintahkan rasanya kemudian dinasehati dengan cara yang sangat lembut. Bahkan ketika memuji orang senang. Kamu cantik banget sayang, itu baru bayan. Tapi kalau sudah pakai badi, cahaya rembulan pun kalah dengan pesonamu malam hari ini. Tuh, catat tuh. Itu badi namanya. Terakhir arud. Ya, arud nanti asalnya untuk membuat puisi Arab, tapi dalam nanti khazanah keislaman bisa digunakan untuk membuat nazam-nazam ilmiah, atau digunakan untuk sekedar mengetahui berapa banyak pahala yang didapatkan dari satu amalan. Sekarang kita pakai ilmu ini untuk membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita gunakan ilmu nahwnya. Ismun mausulun yadullu 'ala al-fardiyatil 'ammiyah. Paham? Tidak. Ismun mausulun konjungsi, kata sambung yang menunjuk pada subjek atau objek secara tunggal tapi maknanya umum. Bentuk tunggal menunjuk pada setiap personal, setiap orang. Tapi walaupun menunjuk pada personal, maknanya general, luas, umum. Kalau diartikan ke sini, seakan-akan Nabi katakan begini, man hajara, hijrah itu kata Nabi berlaku bagi siapapun umum. Setiap personal Anda itu diajak untuk berhijrah. Hijrah terbuka secara luas, bukan hanya untuk orang yang punya harta saja, bukan hanya untuk orang yang punya kedudukan, bukan hanya orang soleh yang bisa hijrah, orang salah pun diminta untuk kembali soleh. Seakan-akan Nabi buka, gak ada batasan. Anda laki-laki, Anda perempuan, Anda yang laki-laki ngaku perempuan, yang perempuan ngaku laki-laki, Anda yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, pelaku maksiat yang sebanyak-banyaknya, kalau Anda pengen bertobat, ayo pulang kembali kata Nabi. Hijrah terbuka. Jadi kalau Nabinya sudah mengajak tanpa kecuali, Andanya belum tersentuh juga, berarti kalau punya masalah di hari kiamat nanti bukan Nabinya yang salah, Andanya yang diajak tapi tak mau ikut. Makanya kata Nabi pernah berkata begini, santai Nabi katakan, setiap umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang nggak pengen. Tuh, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang nggak pengen. Jadi kalau ada yang nggak ke surga, bukan nabinya yang salah, dianya yang nggak pengen. Makanya ketika Nabi katakan hijrah terbuka untuk kita semua, jangan simpulan hijrah saya tidak terbuka kesempatan. Tidak, semua orang bisa hijrah. Ayo, setiap personal kita terbuka untuk umum, dan tidak ada batasan dan tidak ada biaya. Semua bisa terlibat dengan cara yang sangat ringan. Nah, yang paling menarik ketika mengajak, kata kerjanya menggunakan cepat, hajar. Tapi orang hijrahnya saat memulai itu menggunakan alif, hajar. Buka Quran surah ke-3 Ali Imran. Sudah? Bandingkan dengan An-Nisa. Sudah? Baik, kita mulai dengan Ali Imran dulu. Ayat yang ke-100, paling kiri sebelah bawah. An-Nisa dulu, An-Nisa. An-Nisa. Saya bacakan ayatnya. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'. Perhatikan kalimatnya. Masih menggunakan man tapi ditambahkan alif di dalamnya. Wa may yuhajir fi sabilillahi. Mannya sama, tapi ketika memulai ditambahkan alif. Yuhajir. Kata dasarnya dari kata hajara, yuhajiru. Ada alifnya. Hajar. Fokus baik-baik.
Ada hajara, ada hajara. Itu beda. Dalam kaidah ilmu lughah, alif itu asalnya berfungsi memanjangkan bacaan. Dasarnya. Misal, kalau saya katakan begini, hajara, pendek kan? Kalau saya tambahkan alif, hajara, hanya panjang kan? Fataha, pendek. Fa-nya pakai alif, fataha, panjang kan? Baik. Nah, dalam kaidah ilmu lughah, kalau ada satu kalimat hurufnya ditambahkan alif, bukan hanya menunjuk panjang bacaannya, boleh jadi menunjukkan proses yang tidak mudah dan singkat, menunjukkan proses yang tidak mudah dan cepat, menunjukkan sesuatu yang butuh tahapan. Ketika Nabi mengajak kepada kita, alifnya dibuang, seakan-akan ingin memberikan pesan begini, hei, ini saya tawarkan kepada kalian, cepat hijrah. Jadi kalau anda ingin berpikir hijrah, jangan banyak pikir, cepat aja dulu hijrah, cepat, cepat, cepat. Tapi ketika anda memulai, boleh jadi butuh tahapan-tahapan untuk memulainya, boleh jadi butuh proses untuk menjalaninya. Karena itu ketika seseorang ingin memulai hijrah, jangan dikira langsung tiba-tiba pindah. Nabinya ngajak cepat, jangan banyak pikir. Kalau pengen pikir, kalau pengen hijrah, cepat kalian pergi, cepat kalian berubah, cepat kalian hijrah. Tapi ketahuilah, kata Nabi, jangan dikira ketika berhijrah itu boleh jadi ringan untuk dihadapi. Mungkin tantangannya akan terasa tidak mudah saat itu.